Sering dengarkan suara merdu yang menggema dari menara-menara masjid? Nah, itu namanya azan, sebuah panggilan yang menyatukan lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia 5 kali dalam sehari. Hari ini, kita akan coba bedah lebih dalam makna di balik panggilan indah ini dan gimana sih panggilan ini bisa membentuk ritme kehidupan kita. Coba deh bayangin, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah macet, di tengah kerjaan yang numpuk, tiba-tiba suara ini terdengar. Hayya 'alas shalah. Sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, ambil nafas, dan terhubung kembali dengan sesuatu yang lebih besar. Itulah kekuatan dari panggilan ini. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas apa aja. Kita akan lihat makna spiritualnya, bedanya panggilan yang satu dengan yang lain, jadwalnya, cara melakukannya, sampai ke dampaknya dalam membentuk karakter. Yuk kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih panggilan ini penting banget? Yap, sebelum kita bahas teknisnya, kita mulai dari kenapanya dulu. Apa sebetulnya tujuan dan hikmah di balik panggilan yang kita dengar berulang kali setiap hari ini? Gampangnya gini, azan itu bisa kita anggap kayak alarm spiritual. Di tengah fokus kita sama urusan dunia, entah itu kerja, belajar, atau apapun, alarm ini bunyi, ngasih kita pengingat. Yuk stop dulu sebentar, saatnya isi ulang energi spiritual. Nah, ini yang menarik banget. Selain soal disiplin waktu dan ketaatan, coba deh lihat poin terakhir. Membawa ketenangan dan cinta pada sholat di dalam hati. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma sekedar patuh, tapi gimana ibadah ini bisa bikin hati kita jadi adem, jadi tenang, dan bahkan menumbuhkan rasa cinta. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita geser ke apanya. Dalam sholat, ada 2 panggilan penting nih yang perlu kita tahu. Azan dan iqomah. Kelihatannya mirip tapi beda loh. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Simpelnya gini, azan itu panggilan yang pertama. Semacam pengumuman besar kalau waktu sholat udah masuk. Ini panggilan buat kita siap-siap. Nah, kalau iqamah, itu panggilan kedua. Sinyal bahwa sholat berjamaah mau langsung dimulai. Panggilan untuk berdiri, merapatkan barisan. Terus, siapa sih orang di balik suara merdu azan yang kita dengar? Nah, mereka disebut muazin, orang-orang yang punya tugas mulia untuk jadi penyeru kebaikan, memanggil umat untuk beribadah. Di dalam iqomah, ada satu kalimat kunci yang nggak ada di azan. Qad qomatis sholah, artinya, sholat akan segera dilaksanakan. 2 kata ini benar-benar mengubah suasana. Dari yang tadinya masih persiapan, jadi oke, the time is now. Saatnya untuk fokus penuh dan menghadap Sang Pencipta. Panggilan-panggilan ini membentuk sebuah kerangka waktu yang jadi pilar dalam keseharian seorang muslim. Dari sebelum matahari terbit sampai larut malam, hidupnya diwarnai oleh 5 waktu sholat ini. Nah, ini dia jadwalnya. Ada subuh pas fajar, duhur di tengah hari, asar di sore hari, maghrib pas matahari terbenam, dan isya di waktu malam. Masing-masing punya jendela waktu dan jumlah unit atau rokaatnya sendiri. Ritme inilah yang ngasih struktur dan keteraturan dalam hidup. Statusnya adalah sholat fardu, artinya wajib. Jadi ya sama kayak kita punya jadwal kerja atau jadwal sekolah yang harus ditepati, ini adalah jadwal spiritual. Sebuah komitmen harian yang terus-menerus dijalin untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Oke, kita udah tahu apa itu sholat, kenapa kita sholat, dan kapan waktunya. Sekarang, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melakukannya? Yuk, kita lihat urutan inti dari gerakan dan bacaan sholat. Sholat itu sebuah perpaduan yang harmonis. Dimulai dari niat tulus di dalam hati, lalu dibuka dengan takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran, lalu ada serangkaian gerakan fisik yang penuh makna, seperti ruku dan sujud, dan ditutup dengan duduk tahiyat serta salam. Semuanya mengalir dalam satu urutan yang teratur. Terus, apa sholat itu cuma sekedar rutinitas gerakan dan bacaan? Oh, tentu aja enggak. Di balik setiap elemennya, ada tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk membentuk karakter dan menumbuhkan sikap-sikap yang baik dalam diri kita. Coba dibayangin, kalau kita bisa bawa nilai-nilai ini keluar salat. Disiplinnya kita bawa ke kerjaan, ketenangannya kita bawa pas lagi menghadapi masalah, keteraturannya kita bawa ke cara kita menata hidup. Nah, itulah tujuan akhirnya, salat menjadi sebuah training ground atau pusat pelatihan. Makanya, sholat itu ibarat oasi di tengah padang pasir kehidupan kita yang sibuk. 5 kali sehari, kita dikasih kesempatan untuk berhenti sejenak, minum dari sumber air spiritual ini, buat menyegarkan kembali jiwa dan raga kita sebelum lanjut berjuang lagi. Jadi, ini pertanyaan reflektif, bukan hanya untuk umat muslim, tapi untuk kita semua.
Coba kita pikirkan gimana ya jadinya kalau dalam sehari kita bisa menciptakan 5 momen jeda yang benar-benar kita dedikasikan untuk merenung dan terhubung kembali dengan diri kita sendiri. Kira-kira apa yang bakal berubah dari ritme hidup kita?